Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Pratiwi. Nomor pokok mahasiswa 1120227E, kelas E4, program studi manajemen S1, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sainbi, Bandung Business School. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu activity based costing untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama, pengertian ABC atau Activity Based Costing. Activity Based Costing merupakan metode yang menerapkan konsep-konsep akuntansi aktivitas untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih akurat. Menurut Mulyadi 1993, ABC merupakan metode penentuan HPP atau produk costing yang ditunjukkan untuk menyajikan informasi harga pokok secara cermat baik kepentingan manajemen. Dengan mengukur secara cermat konsumsi sumber daya alam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kelemahan activity based costing adalah activity based costing sangat mahal untuk dikembangkan. Activity based costing membutuhkan waktu yang lebih lama dalam pengembangan dan implementasinya. Dalam merancang ABC system, aktivitas untuk membuat dan menjual produk digolongkan dalam 4 kelompok. Yang pertama, facility sustaining activity cost, yaitu biaya aktivitas pendukung fasilitas. Yang kedua, product sustaining activity cost, biaya aktivitas pendukung produk. Yang ketiga, batch activity cost, yaitu biaya kegiatan. Dan yang keempat, unit level activity cost, yaitu biaya aktivitas tingkat unit. Prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC menurut Mulyadi 1993 halaman 94. Prosedur pembebanan biaya overhead dengan sistem ABC melalui 2 tahap kegiatan. Tahap pertama, 1. Mengidentifikasi dan menggolongkan biaya ke dalam berbagai aktivitas. Yang kedua, mengklasifikasikan aktivitas biaya ke dalam berbagai aktivitas. Pada langkah ini, biaya digolongkan ke dalam aktivitas yang terdiri dalam 4 kategori, yaitu yang pertama unit level, yang kedua batch level, yang ketiga product sustaining level, dan yang keempat facility level. Tahap kedua, pada tahap ini proses pembebanan biaya aktivitas ke objek biaya dengan mengidentifikasi setiap cost driver untuk setiap aktivitas yang dimiliki korelasi tinggi dalam satu level. Aktivitas memiliki korelasi tinggi apabila aktivitas tersebut cenderung terjadi bersamaan. ABC pada perusahaan jasa, Activity Based Costing untuk perusahaan jasa. Sistem kerja Activity Based Costing banyak diterapkan pada perusahaan manufaktur, tetapi juga dapat diterapkan pada perusahaan jasa. Penerapan metode Activity Based Costing pada perusahaan jasa memiliki beberapa ketentuan khusus. Hal ini disebabkan oleh karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa. Menurut Brinker 1992, karakteristik yang dimiliki perusahaan jasa yaitu 1. Output seringkali sulit didefinisikan. 2. Pengendalian aktivitas pada permintaan jasa kurang dapat didefinisi. 3. Cost mewakili proporsi yang lebih tinggi dari total cost pada seluruh kapasitas yang ada dan sulit untuk menghubungkan antara output dengan aktivitasnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan activity based costing pada perusahaan jasa adalah yang pertama, identifying and costing activities. Mengidentifikasi dan menghargai aktivitas dapat membuka beberapa kesempatan untuk pengoperasian yang efisien. Yang kedua, special challenger. Perbedaan antara perusahaan jasa dan perusahaan manufaktur akan memiliki permasalahan-permasalahan yang serupa. Permasalahan itu seperti sulitnya mengalokasikan biaya ke aktivitas. Selain itu juga, jasa tidak dapat menjadi suatu persediaan karena kapasitas yang ada namun tidak dapat digunakan menimbulkan biaya yang tidak dapat dihindari. Yang ketiga, output diversity. Perusahaan jasa juga memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengidentifikasi output yang ada. Pada perusahaan jasa, diversity yang menggambarkan aktivitas-aktivitas pendukung pada hal-hal yang berbeda mungkin sulit untuk dijelaskan atau ditentukan. Manfaat activity based costing adalah 1. Untuk menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif yang mengarahkan kepada pengukuran profitabilitas produk yang lebih akurat dan kepada keputusan strategik yang lebih baik tentang penentuan harga jual lini produk, pasar, dan pengeluaran modal. 2. Untuk menyajikan pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh adanya aktivitas. Hal ini dapat membantu manajemen untuk meningkatkan nilai produk dan nilai proses dengan membuat keputusan yang lebih baik tentang desain produk dan pengendalian biaya secara lebih baik.
3. Untuk memudahkan manajer memberi informasi tentang biaya relevan untuk membuat dan keputusan bisnis.